Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji KMPPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya Krisna Prasta, Sarjana Pendidikan Islam, nomor induk mahasiswa PPG 222090345, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023, program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK IAIN Kota Kediri. Perkenankan hari ini, hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, akan menampilkan praktik pembelajaran dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia pada kelas 10 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Cimahi. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Sehat? Sehat. Coba dijawab dengan kompak ya. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Silakan untuk satu orang KM-nya mana? Duduk di mana KM? Ya, KM silakan ajak teman-temannya pimpin buat berdoa. Teman-teman, sebelum belajar hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Raditu billahi robba. Bareng-bareng ya. Siap. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Gitu ya. Istighfar dulu semuanya. Astagfirullahaladzim. Baik, anak sekalian, Andika Hidayat hadir. Hadir, Pak. Anissa, Arbi, Arsya, harus tegas laki-laki ya. Hadir, Pak. Nah, gitu. Lalu Arsya, Hadir, Pak. oh iya. Astaguna, Hadir, Pak. Cilya, Dafa, Hadir, Pak. Eka, Fahmi, Fatimatul, Feiza, Gafrila, Hadir, Pak. Gaitsa, Ilan, Hilmi, Hadir, Pak. Kirana, Leikaisyah, Luki, Hadir, Pak. M. Naufal, Hadir, Pak. Megandari, Muhammad Arifin, Muhammad Arman, Hadir, Pak. Muhammad Putra, Hadir, Pak. Naufal Fakih, Hadir, Pak. Nimade, Niandra, Putra, Hadir, Pak. Putri, Raisya. Ada? Oh, sakit. Sakit apa Raisya? Sakit hati, demam. Demam. Kalian harus jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Insya Allah kalau kita jaga kesehatan, kita akan selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Berikutnya, Revina. Dispen apa? Paskibra. Nah, jadi semangat buat kalian. Jangan kalah sama Revina. Rena. Ya. Rizka, Satrio, Sabrina, Yasmin, dan terakhir Zahratun Nisa. Nah,
Alhamdulillah kehadiran kita mudah-mudahan penuh dengan kebaikan dan rahmat Allah. Anak-anak sekalian, sebelum dilanjutkan silakan mejanya diluruskan. Kalau ada sampah tolong dipungut sampahnya sekarang, buang keluar ya. Silakan cek 20 detik luruskan mejanya, disiapkan ya. Kalau ada sampah yang ini silakan dibuang ke tempatnya gitu. Iya. Pungut sampahnya dengan tangan kiri. Kenapa pungut sampah dengan tangan kiri? Soalnya kotor. Lalu di tangan kita ada apa? Ada antiseptik tangan kiri itu. Kalau tangan kanan ada apa? Ada agak cepat, mejanya langsung diluruskan. Ya. Oke, silakan semuanya berdiri ya. Ya, nyanyikan dengan hikmat. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, tepuk tangan semuanya. Fokus ya. Fokus. Teman-teman semua, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembelajaran ya. Pembelajaran kita ini mengenai Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Punya judul nih ya pembelajaran kita. Sekarang kita akan membahas mengenai pergaulan bebas, menghindari diri dari pergaulan bebas dan zina. Itu yang kita bahas ya. Jadi nanti kita akan telah dari tujuan pembelajaran kita itu. Nah, di sini mampu membaca dan menghafal dengan baik serta menganalisis dari ayat ini. Bapak mau nanya nih sama kalian ya, yang mengajukan tangannya Bapak catat di sini sebagai poin harian, yang mana itu nanti digabung dari setiap pertemuan, kegiatan kalian di luar sholat Jumat ya, keaktifan di kelas itu di presensi Bapak. Silahkan, ada nggak yang mau berpendapat apa sih pergaulan bebas itu? Ada? Apa? Namanya siapa? Luki ya? Luki gimana Ki? Jadi Pak, menurut saya itu pergaulan. Boleh berdiri boleh. Jadi Pak, menurut saya pergaulan bebas itu boleh lah teman-teman yang bebas ya Pak. Ya, pergaulan bebas itu gimana? Kalau pergaulan bebas itu kan, kalau misalkan pergaulan ya, kita tahu sendiri pergaulan itu merupakan lingkungan kita gitu, ketika kita berinteraksi sama orang lain. Itu yang namanya pergaulan kita, ketika kita bicara sama teman-teman, kita bercanda bareng teman-teman. Nah, ketika kata ini udah digabung sama pergaulan bebas, nah itu berarti pergaulan kita yang bebas. Bebas di sini tuh artinya bebas secara kayak mungkin maksudnya yang nakal gitu, kemudian bebas yang tidak berteman dengan tidak ada aturan gitu. Misalkan ya, contohnya kita ambil aja berteman tapi itu bercanda, tapi bercandanya itu udah di lewat batas gitu, sampai memasuki kekerasan, itu sudah termasuk pergaulan bebas. Kemudian ada lagi kayak pergaulan bebas, contohnya mungkin bisa kayak semacam kumpul bareng teman yang maksud dari kumpul itu tuh bukan bermaksud baik gitu. Jadi mungkin bermaksud kumpul untuk tawuran, itu sudah termasuk pergaulan bebas. Itu tawuran itu pergaulan bebas yang menurut saya sendiri.
Tawuran ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Jody. Ada lagi nggak selain tawuran apa? Mabok. Mabuk-mabukan maksudnya gitu ya. Termasuk. Berarti apa? Mabuk-mabukan termasuk nggak? Termasuk. Berarti kalau mabuk-mabukan yang diminumnya apa? Yang udah tahu? Alkohol, minuman yang memabukkan gitu ya. Berarti mabuk-mabukan. Apalagi tuh selain tadi ini tawuran. Apalagi? Merokok. Terus tadi apa? Minum-minuman keras, perbuatan bebas ya. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau zina itu sendiri apa? Ada yang tahu tidak? Satu orang, silakan. Acungkan tangannya. Tadi Luki ya. Silakan. Siapa di antara kalian yang mau berpendapat? Ada? Dari siapa? Dari Putri. Putri, udah dengar kata zina? Apa, Put? Mungkin Putri dari ibu, dari ayah di rumah ya. Apa? Put. Coba Putri sekarang berdiri sama kayak Ruki ya, bisa melihat ke teman-teman. Berdiri dulu. Sok. Ya, terlihat. Gimana, Put? Menurut saya, zina itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat yang bisa menimbulkan dosa. Perbuatan yang buruk yang menimbulkan kemaksiatan ya, dosa. Perbuatan seperti apa contohnya, Put? Kayak misalkan Pacaran. Kalau pacaran yang Putri lihat bagaimana? antara dua pasangan Bareng-bareng. Nah, kalau nggak bareng-bareng, sekarang teknologi pintar nih. Oke, gue duduk, Put. Makasih ya, tepuk tangan semuanya. Anak-anakku sekalian, dua insan ini enggak bareng-bareng jalannya, tapi dia menggunakan handphone di kamar, ya. Orang tuanya di luar kamar, kamarnya dikunci, ya. Apalagi sekarang sudah canggih, pakai video callan, ya. Nah, gimana tuh? Itu masuk enggak dalam kategori zina? Masuk ya. Apalagi kalau sudah bebas dari pakaiannya, nanti auratnya terlihat, udah gitu ada bahasa-bahasa syahwat. Nanti itu semua kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menelaah ayatnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, menelaah ayatnya terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan kepada Al-Quran ya. Nanti setelah ini kalian akan berkelompok bersama dengan teman-temannya. Walaupun nanti kita hitung aja ya, 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, tapi di sini Bapak mau tanya nih, kapan kalian membaca Al-Quran? Silakan. Kapan? Terakhir tadi subuh. Alhamdulillah. Berapa ayat yang dibaca? 1 ayat. Bagaimana? Udah baca Quran? Biasa saja perasaannya atau tenang? Tenang. Ada nggak di sini yang baca Quran kalian yang nggak tenang? Tenang. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar kita terbiasa membaca Al-Quran? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Boleh berdiri ya, biar nggak ngantuk ya. Berdiri, sampaikan pendapatnya. Al-Quran katanya sudah menjadi kebutuhan lagi ya, selain kewajiban. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua terbiasa membaca Al-Quran. Oke, boleh duduk silakan. Dan yang terakhir adalah, apakah dalam membaca Al-Quran kita itu sudah menerapkan kaidah keilmuan yang sesungguhnya, mulai dari tajwidnya dipraktikan, makhrajul hurufnya dipraktikan, sama langgamnya. Bagaimana? Sudah belum?
Oke, Lucky silakan Ki. Untuk saya pribadi ya Pak, alhamdulillah saya sudah Pak untuk menerapkan hukum tajwid dan makro cuma memang saya masih belajar aja Pak gitu. Makanya suatu saat nanti saya kepengen untuk merojaah Bapak. Oke, bagus luar biasa. Kita akan buat jadwal nanti ya ke depannya ya. Siap. Insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita hitung saja ya, mulai dari depan. 1, 2, 3, 4. Ya, terus ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik, hitungan 10 silahkan kalian berpisah dengan teman-temannya. Mejanya disusun, digabungkan ya. Silakan. 20 detik. Mejanya disusun. Yuk, berapa ini? 4. Mana 3 kita? Baiklah, yang pertama yang kalian lakukan sekarang ya, boleh yang tidak bawa Quran dilihat di picture untuk ayatnya dicari dulu ya. Yang bawa Quran silakan dibuka Quran surah Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Setelah itu silakan kalian untuk Quran surah Al-Isra ini ditelaah, dilihat ya dan dibacakan. Nanti setiap kelompok akan Bapak cek bagaimana kalian membacanya ya. Silakan waktu kalian untuk menelaah beberapa saat. Kita beri waktu untuk melatih bagaimana cara membaca ayatnya dengan baik dan benar. Al-Isra ayat 32 yang berhubungan dengan larangan pergaulan bebas dan zina. Baik, kelompok 1 acungkan tangannya. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 mana semangatnya? Oh gitu semangatnya. Harus semangat. Ya. Boleh rame ya. Mana kelompok 1 semangatnya? Ya, semangat seperti itu. Kita cek kelompok 2. Kelompok 2. Mana? Aduh. Siang hari ini kelompok 3. Dan inilah kelompok 4. Karena paling semangat kelompok 4 pertama. Baik, silahkan perwakilan 1 orang saja dulu untuk membacakan ayatnya. Silakan ya. Boleh. Dah, perhatikan. Coba sekali lagi. Nah, siapa namanya? Nyandra berdiri. Ya, Nyandra berdiri.
Teman-teman silakan perhatikan dulu dari kelompok 4 Neandra akan membacakan ayatnya. Silakan Neandra. Shadaqallahul adzim. Ya. Silakan duduk kembali ya. Nanti kalian akan mendapati teman-teman yang membaca ayatnya. Kalian bisa menilai mana yang fasih, mana yang masih belum lancar, mana yang belum bisa. Nanti ya, silakan nggak apa-apa. Tadi gimana tuh, lancar ya? Lancar. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Ya silakan kelompok 3. Perwakilan 1 orang. Ya. Kelompok 2. Ya. Ingat, di save ya. Nanti saling memberikan penilaian buat teman ya. Ada yang bacanya sudah dipraktikan ya, tajwidnya atau belum. Diingat-ingat ya. Silakan tanya kelompok 1 perwakilan 1 orang. Baik, dari keempat contoh teman yang membacakan ayat Al-Quran, coba siapa di antara kalian yang mau berpendapat? Si A bacanya begini, Pak, ini silakan. Ada nggak yang mau? Poinnya besar sekali. Sama nggak nanti dengan penilaian Bapak? Ya, nanti yang dinilai sama temannya jangan sakit hati, jangan tersinggung. Ini untuk evaluasi diri. Pada dasarnya kalian sudah fasih membaca Al-Quran. Ada nggak 1 orang? Siapa? Boleh, silakan berdiri. Silakan berikan penilaian untuk temannya ya. Nih, apa namanya kamu teh? Oke, mulai dari kelompok 4 yang dibacakan bagaimana? Ayo, bagaimana? Ya, tadi kan pertama ya. Sama-sama dibaca tadi. Kalau dari saya kelompok 4 sangat bagus Pak. Lebih dari baik karena selain membaca Al-Quran dengan jelas, tajwid dan nadanya pun harus benar. Itu penilaiannya yang pertama. Lalu di kelompok 3 tuh yang membacakan yang kedua. Kelompok ketiga juga sama, tapi ada yang kurang lancar. Bagian mana tuh menurut pendapat Bagian kamu? dari- Yang berbeda ya? Loh, kok dia bacanya begitu? Sedangkan saya baca seperti mana yang jadi bedanya? Dari ini suka dari pas membacakan tajwidnya kurang. Yang mananya? Pas pas di ini Pak, walaupun ada hasil. Di situnya ya. Oke. Yang kelompok 2. Ini yang di sini tadi dibacakan. Oh, dari dua, kalau dari saya kurang Kurangnya di mana? kurang jelas dan kurang Ya, baik. Nanti teman kita yang satu ini kita suruh baca sekarang ya. Dari kelompok kamu sendiri, kelompok berapa ini? Kelompok 1 yang dibacakan tadi sama-sama? Iya, bagaimana pendapat kamu? Kalau dari menurut saya sudah bagus, juga bagus, tapi terlalu cepat, jadi kurang kurang. Baik, silakan.
Silakan kamu balik kanan. Nah, balik kanan, kanan. Nanti ke balik kiri, balik kanan. Balik kanan sana. Nah, ya, silakan. Di depan ada ayat. Ya, untuk poin kamu biar bertambah, silakan dibaca ya. Teman-teman yang lain memperhatikan. Iya nggak masuk, silakan dulu. Lalu silakan beri komentar kamu untuk temannya. Bagaimana? Temannya sudah pasti belum membacakan ayatnya? Iya, ayat barusan. Masih belum. Berarti harus bagaimana? Harus makin rajin lagi membacanya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan bacakan bersama-sama ayatnya ya. Kita mulai dengan bisnya Anda. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Sekali lagi ya, barusan kita semua membaca ayatnya menggunakan makom jiharka. Ya, praktikan bacaannya ya. Makhrajul hurufnya diperhatikan, tajwidnya diperhatikan ya, hukumannya diperhatikan, plus lagamnya ya. Siap, sekali lagi. Sekarang kalian ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha wa Shadaqallahul azim. Ada yang tahu tajwidnya? Wala. Iya, tak. Robu. Ini azi. Alif lam satu ini. Innahu. Mana yang jawab tadi? Ya. Ka. Nafa. Isya. Wasa'a. Sabila. Apa bedanya mad alif disukun sama mad apa ini? Mad iwad. Kalau mad alif disukun dimatikan, ini enggak. Dihidupkan, hidup ya. Oke, satu orang Bapak minta laki-laki yang berani untuk bacakan artinya. Kan? Tapi bacanya nggak hanya sebatas baca doang, ya bacanya yang benar. Aku berlindung kepada Allah. Silakan, ayo silakan boleh berdiri. Ya, aku berlindung
Aku berlindung dari godaan setan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Terus Maha benar Allah Maha benar Allah dengan segala firman. Oke, duduk. Anak-anakku sekalian, kita sekarang konsentrasi dulu ya sebelum dilanjutkan dengan kata zina, mendekati zina. Coba di antara kalian siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dengan ini nih, mendekati zina? Hal-hal apa yang mendorong seseorang mendekati zina? Nah itu ya pertanyaannya ya. Coba, hal-hal apa yang mendorong seseorang jadi malah mendekati zina? Apa itu? Silakan. Boleh berpendapat, silakan. Jadi penjelasannya buat teman-teman ya, buat bapak juga buat teman. Jadi ininya dipergunakan. Siapa namanya? Arbi, silakan Arbi. Biasanya dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Apa lagi? Misalnya ada ini nggak punya teman nih, tapi anaknya baik, santun ini, tapi dia ketemu teman yang nakal, seperti kayak merokok atau sering nongkrong pulangnya malam. Nanti lama-lama dia bisa, kalau dia ikut itu dia bisa lama-lama terbawa akhirnya mendekati zina. Terus dari media sosial juga bisa. Media sosial. Dari media sosial itu mungkin dari apa ya? Dari berita yang lewat. Dari berita. Biasanya. Apalagi, jadi dari situ ada tayangan ya, ada tayangan yang sepatutnya tidak untuk dilihat ya. Apalagi, satu lagi. Karena apalagi satu lagi. Bisa jadi dari faktor keluarga. Faktor keluarga, bimbingan di keluarga yang dirasa kurang maksimal ya. Kenapa kurang maksimal? Berarti siapa tahu ayahnya sibuk, ibunya sibuk. Nah, seperti itu. Tepuk tangan buat Abi. Lalu nih, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan menurut pendapat kalian untuk diri kalian agar terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Hal yang harus dilakukan. Oke, silakan. Boleh, ini kelompok 4 mendominasi. Kalau baik dulu aja, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan berdiri, kelompok 3. Oh, dekatin apa kepada Allah? Nah, jadi yang pertama pendapatnya siapa ini? Andika. Pendapat Andika katanya satu, mendekatkan diri kepada Allah. Boleh. Apalagi yang kedua? Cuma satu aja. Oke, satu dulu. Silakan. Harus mempunyai iman yang, teman-teman semua, agar iman kuat caranya gimana? Biar sholatnya dilaksanakan bagaimana? Biar niatnya bagus bagaimana? Ayo. Biar istiqomah bagaimana? Ayo. Sering melakukan hal-hal bagaimana caranya agar hal yang begitu selalu istiqomah dilakukan? Ayo. Nah, bagaimana caranya biar kepada dosa? Pertanyaan ini terus ditanya, didesak diri kita. Kuncinya satu, ada perintah apa tuh? Dari agama kita.
bahwa kewajiban menuntut ilmu mulai dari usia dini atau mulai sejak lahir sampai ke liang lahat sampai meninggal. Artinya apa? Kita semua harus apa? Belajar nuntut ilmu selalu. Karena nuntut ilmu enggak di usia kalian saja, usia kami pun para bapak dan ibu guru selalu menuntut ilmu. Ya, begitu. Baiklah anak-anakku sekalian, kira-kira ayat ini sudah hafal belum? Coba sekarang silakan Bapak kasih waktu kepada kalian untuk menghafalnya. Pendek ayat ini ya. Silakan. Sama artinya. Silakan. Yang sudah hafal bisa jumpa ke Bapak ya, salah satunya. Ada nilai yang terbaik buat kalian yang sudah hafal, bisa ke sini. Oke, baik. Mana kamu teh? Hah? Sok, silakan. Kamu dulu. Anissa. Bagus, ada lagi silakan. Ya, boleh sini. Ya, bagus. Apa boleh? Ada lagi? Coba silakan. Nah. Boleh? Sama lagi satu orang aja lagi. Oh, boleh. Baiklah anak-anakku sekalian, perwakilan dari kelompok sudah ada belum tadi yang dites? Nah, nanti silahkan yang belum, kalau tidak ada Bapak bisa distorkan hafalannya ke teman tadi yang sudah dites. Di antaranya ada Anissa, ada Kirana, ada Naufal, ada Zahratun Nisa ya. Nanti terakhir di selama waktu kamu datengin temannya untuk store hafalannya ya, yang barusan habis hafal untuk penilaian. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Terlalu cepat tidak Bapak menyampaikan? Bahagia kalian hari ini? Bahagia. Siap untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina? Siap. Baik, itu saja mungkin pada kesempatan kali ini. Dari Bapak itu mendoakan kalian agar kalian selalu dalam lingkungan yang baik, ya, tempat yang baik, dan selalu bisa menjaga diri ya. Sampai jumpa minggu depan, kita akan bahas materi ini
isinya seperti apa sih agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Itu saja mungkin ya. Kita tutup dengan doa khatmil Quran ya bersama-sama. Allah